Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran SKI dengan Bu Rina, yang Bu Rina harap semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kejayaan intelektual ilmuwan muslim dan ulama Islam. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam merupakan sejarah kegemilangan semangat Islam memotivasi umatnya. Orang-orang Eropa Barat pada waktu itu tertinggal jauh kemajuan ilmu pengetahuannya dibanding dengan umat Islam, sehingga dunia Islam pada waktu itu dikenal dengan The Golden Age of Islamic Science, atau masa keemasan dari kebudayaan Islam. Beberapa hal yang menjadi bukti nyata saat itu adalah setelah kedatangan Islam di tanah Arab, bangsa Arab yang sebelumnya terpinggirkan, bahkan tidak dilirik sedikit pun oleh bangsa Persia maupun Romawi di sekitar mereka, tampil sebagai pemenang peradaban. Hal ini tidak lain karena semangat menghargai ilmu yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Melihat fenomena ini, seorang orientalis barat bahkan menyebut bangsa Arab setelah munculnya Islam sebagai bangsa yang pergi belajar. Dimanapun terdapat ilmu pengetahuan, pastilah didatangi oleh umat Islam untuk belajar. Bab 3. Kejayaan intelektual ilmuwan muslim dan ulama Islam. Tujuan belajar. Setelah belajar materi ini, diharapkan siswa dapat mengetahui proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. 2. Siswa dapat mengetahui faktor yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tokoh yang berperan dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, siswa dapat mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Khalifah dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam. Simak materi berikut dengan seksama, untuk kemudian anak-anak menjawab soal KI3 selanjutnya. A. Peran ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan peradaban Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yang dibuktikan dengan majunya tingkat ilmu pengetahuan dan keagamaan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin meluas ditandai dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan universitas. Lembaga pendidikan tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk karakter kehidupan dan budaya masyarakat. Faktor yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, adanya proses asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang mencapai kemajuan peradaban. Yang kedua, dibentuknya Dewan Penerjemahan Bahasa Latin untuk menerjemahkan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab oleh Khalifah Al-Mansur. Yang ketiga, tingginya perhatian para khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani mencapai puncak kejayaan. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat dari berbagai bangsa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal tersebut dimaksudkan agar umat Islam semakin mudah dalam mempelajari dan mendalami tentang ilmu pengetahuan. Kegiatan penerjemahan ini berlangsung kurang lebih 1 abad. Dengan demikian, bahasa Arab memiliki kedudukan yang semakin tinggi, sehingga bahasa Arab tidak hanya menjadi bahasa negara, akan tetapi juga sebagai bahasa pengantar bagi bangsa-bangsa lain yang mempelajari tentang kemajuan ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Di antara ahli yang berperan dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan adalah kelompok Mawali atau Persia. Kegiatan kajian ilmiah dipusatkan di masjid-masjid, salah satunya adalah Masjid Basrah.
Ada beberapa macam kelompok studi, yaitu yang pertama, halaqah al-jadl, yang kedua, halaqah al-fiqh, yang ketiga, halaqah al-tafsir wal hadis, yang keempat, halaqah al-riyadiyat. Untuk menunjang proses kegiatan kajian tentang ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun kemudian mendirikan Baitul Hikmah, yaitu sebuah lembaga ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah sendiri merupakan lanjutan dari perjuangan Harun al-Rasyid yang dulunya bernama Darul Hikmah, yang dijadikan pusat ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan para ilmuwan di berbagai bidang keilmuan dan teknologi, yang akhirnya membawa dinasti Abbasiyah mencapai kejayaan dan masa keemasan. Tokoh-tokoh penerjemah yang ditugaskan oleh Al-Ma'mun diantaranya adalah Yahya bin Mansur, Khusta bin Luka, Hunain bin Ishaq, dan Sabain Sabit bin Khurab. Penerjemahan pertama dilakukan terhadap buku berbahasa Suriah, kemudian terhadap buku-buku berbahasa Yunani bidang kedokteran dan astronomi. Sedangkan adanya Baitul Hikmah sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan menjadikan kota Baghdad sebagai pusat dunia ilmu pengetahuan, filsafat, kesusastraan, dan syariat Islam. Setelah anak-anak menyimak materi ini, silahkan anak-anak menjawab soal-soal yang telah disiapkan di bawah ini. Ingat, baca dan teliti sebelum menjawabnya.